Berkata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, sampai perkataan beliau wa ala alihi, beserta keluarganya. Siapa itu keluarga Nabi? Keluarga Nabi dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ada 3. Al-Nabi ada 3. Yang pertama, yang diharamkan atas mereka zakat dan sedekah. Mereka adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Diharamkan atas mereka sedekah dan zakat adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib, keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Bani Hashim. Maka itu haram seseorang memberikan sedekah, memberikan zakat untuk habaib, untuk syarifah. Haram, mereka nggak boleh makan itu. Kalaupun ada yang memperbolehkan saat darurat, karena keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin, didoain sama Nabi. Makanya kita nggak pernah dapetin habaib atau syarifah yang kelaparan, ya, karena Nabi udah doain, Allahumma rzuq ahla baiti kafafa. Ya Allah, berikanlah rizki untuk keluargaku yang cukup. Terkadang manusianya tempat tinggal udah lewat rumah gue ini nunggu, jadinya apa? Minta sono, minta ada musibah. Jika kita ingin memberikan habaib atau syarifah, berikanlah mereka hadiah. Jangan dikasih sedekah. Karena kalau kita ngasih sedekah ke mereka dan mereka memakannya haram, berarti kita merusak keluarga Nabi. Baik, itu yang diharapkan atas mereka zakat dan sedekah. Yang kedua, yang berhak mendapatkan pujian. Yang berhak mendapatkan pujian yaitu orang yang beriman. Setiap orang yang beriman, mereka tergolong ahlun Nabi, orang yang beriman. Setiap orang yang beriman tergolong ahlun Nabi.
Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Dan orang yang paling beriman siapa? Nabi Muhammad. Ya. Makanya yang beriman berarti saudara Nabi Muhammad. Mereka dipuji. Yang ketiga, yang berhak mendapatkan doa yaitu setiap orang muslim walaupun bukan maksiat. Walaupun setiap orang muslim walaupun bukan maksiat. Menunjukkan bahwa Islam itu rahmah ya. Biar yang kamu mabok, yang apapun mereka tetap dengan kita bersalawat masuk mereka dalam doa. Nah, makanya kalau salawat sama Nabi jangan lupa alun Nabi, karena kita mendoakan Bani Hashim dan Bani Muthalib, mendoakan setiap orang yang beriman, mendoakan setiap orang muslim walaupun yang bukan manusia. Paham? Nah, ini keluarga dengan sebutan al. Ada lagi keluarga Nabi yang disebut dengan ahlu baitin Nabi. Ahlu bait. Ya. Keluarga serumah dengan Nabi, termasuk istri-istrinya Nabi. Ya. Iparnya apa? Mertuanya, mantunya itu disebut ahlu bait. Kemudian ada lagi yang lebih khusus disebut ahlul kisah. Ahlul kisah. Kisah itu selendang, ya. Selendang ini disebutnya kisah. Nabi SAW melebarkan selendangnya, lidahnya dilebarin, kisah. Ya, lebarin, kemudian dia dimasukkan ke dalamnya Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian ditutup sama Nabi. Nama haula ilah bait. Mereka adalah keluarga. Jadi kalau penyebutan ahlul bait itu bisa umum ya, bisa masuk istri-istrinya Nabi. Tapi kalau sudah ahlul kisah hanya yang 5 ini. Hanya 5 orang. Dan keturunan Al-Hasan dan Al-Husain disebut ahlul bait. Makanya penyebutan habaib disebutnya ahlul bait. Ya, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi. Jadi keluarga Nabi ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Nah, adapun yang secara umum kita pun mencintai mereka secara umum. Sama, karena kita dianggapnya saudara, nggak boleh saling benci, nggak boleh saling mengejek. Tapi di sana ada yang khusus. Mencintai mereka wajib, yaitu wajibnya secara khusus, yang tadi secara umum. Secara khusus adalah ahlul kisah, ya, ahlul kisah dan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan Fatimah bid'atun minni
Nabi juga pernah mengatakan dalam hadis yang banyak ya, hadis-hadis Nabi mengenai Ahlul Bait banyak. Allahumma inni uhibbu Husaina fa ahib man yuhibbu Husain. Ya Allah, aku mencintai Husain dan cintailah yang mencintai Husain. Dalam hadis yang sahih juga, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian, jika kalian memegangnya, kalian gak bakal sesat selamanya. Siapa mereka? Siapa dua hal tersebut? Kitabullah. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, wa itrati ahla baiti, dan keturunanku, keluarga. Nah, ikutin keluarga Nabi SAW, tapi bukan hanya sekedar keluarga keturunan, tapi keluarga keturunan beriman, alim, ya, ini baru ini. Nah, banyak khususnya di akhir zaman yang dibodohi dengan pemahaman-pemahaman di luar jalur kakek moyang mereka. Sehingga mereka pada membela dengan alasan cinta Ahlul Bait. Enggak. Cinta Ahlul Bait, cinta sahabat. Cinta sahabat, cinta Ahlul Bait. Karena ini semua bentuk cinta kita, pembuktian cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad tapi temennya kita gedok, gimana? Ada yang bilang cinta sama Habib Umar. Saya cinta sama Habib, tapi gak demen sama Habib Salim kali itu. Nggak mungkin ya. Gak senang sama Habib Muhammad dari itu atau Habib Hussein dan segala. Harus kita. Ini bukti cinta. Atau ngaku cinta sama Habib Umar tapi gak senang sama Habib Abbas. Ini bohong semua cinta. Karena jika orang mencintai seseorang harus mencintai yang dia cintai. Dan Nabi SAW cinta gak sama sahabatnya? Cinta gak sama keluarganya? Cinta. Nah, makanya Nabi hampir mengancam ya, yang membuat Siti Fatimah marah, aku marah. Yang menggembirakan Siti Fatimah, aku pun cinta. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, nah ini hadis yang mengatakan wa itrati ahla baiti, hadisnya lebih kuat, lebih sahih daripada kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah. Nah, mana lebih sahih? Kitabullah wa itrati. Nah, tapi yang sering kita dengar kitabullah wa sunnah. Kenapa? Karena kakinya banyak. Kitabullah wa sunnati. Karena hadis ini mungkin pertama ada kekurangsukaan terhadap keluarga Nabi, sehingga hadis yang menunjukkan yang ditinggalkan Nabi SAW adalah Ahlul Bait, mereka itu. Seharusnya ini dari apa? Biasa orang sebelah ya. Jadi yang cocok sama dia dibilang sahih, yang tidak cocok dibilang padahal hadis wa itrati ahla baiti ini riwayat dari Imam Muslim di sahih. Nah, walhasil Imam ulama-ulama ditanya, kok satu hadis yang hampir sama kalimatnya tapi di ujungnya berbeda, maksudnya apa? Satunya Ahlul Bait, yang satu
aku kasih tahu. Kalian itu hadis itu enggak bertolak belakang. Satu, karena kalian tidak mengenal sunnah Nabi kecuali dari keluarga. Nah, jadi gimana kita mau kenal sunnahnya Nabi kalau kita nggak kenal keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang paling tahu perbuatan Nabi keluarganya apa orang tetangga? Keluarganya ya. Seorang anak pasti lebih mengenal perilaku ayahnya daripada temannya ataupun tetangga. Nah, itu pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nah, dan mencintai keluarga Nabi hukumnya fardhu, wajib. Nggak boleh kita membenci keluarga Nabi. Jangan sampai. Kalau ada misalnya seorang habaib yang aneh, seorang habaib yang aneh-aneh nih, tapi kita gak usah kenal dia, kita menghindar. Tapi jangan pernah ada benci. Karena gimana nanti ketemu Nabi, saya benci sama anakmu ya Rasulullah. Gimana? Nah, kita menghindar. Idfa billati hiya ahsan. Tolak dengan yang baik. Jangan kita benci. Bukan banyak orang ngomong minta ini. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga ya, kalau kita memang ditunjuk oleh Allah sebagai orang yang bisa mayomin ahlul bait, beruntung. Kata Nabi SAW, man takaffala ala ahli bait wa lam yukafi'u fa ana kafiru yawmal qiyamah. Siapa yang kafir bertanggung jawab, peduli dengan keluargaku, dan keluargaku itu gak bisa membalas budinya di dunia, maka aku akan yang bertanggung jawab atasnya di yaumil qiyamah. Nah, kalau kita bisa kerja, kalau nggak bisa menghindar dengan baik. Jangan dilihat orangnya, dilihat nabinya. Dan kemuliaan ahlul bait adalah kemuliaan yang Allah berikan tanpa diminta, tanpa dipilih, seperti halnya wujud kita. Ya, wujud kita pernah ada minta. Nikmat besar nggak berarti wujud? Nikmat besar. Dan menjadi keluarga Nabi nggak pakai minta. Emang Allah udah tak pilih. Maka dari itu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami ditanya, ya Syekh, mana lebih mulia habaib yang biasa? Ya. Saya palingan sholat, puasa ini puasa, dengan alim ulama besar, menghafal Quran, menghafal kutubus sittah dalam hadis, mengenal fikih, mengenal bla bla bla. Mana lebih mulia? Kata Syekh Ibn Hajar, tak dijawab langsung. Bagaimana, kata Syekh Ibn Hajar, jika keduanya ketabrak? Kemudian dua-duanya gila. Ya. Seorang keturunan Nabi masih dipanggil sayyid apa enggak? Masih. Si alim masih dipanggil orang alim? Syekh Ibn Hajar, berarti mana lebih mulia? Beliau tidak meremehkan ilmu dalam jawabannya. Ya. Ilmu memiliki tempat yang beda. Tapi ingat, keilmuan seseorang jika tidak disertai dengan penghormatan kepada ahli bait Nabi Muhammad, maka akan membuat celaka orang tersebut. Lihat banyak sekarang ya, bagaimana para ustaz di akhir zaman tidak memuliakan ahlul bait kecuali sebatas lisannya. Yang kami hormati Habibullah. Balik dulu Beb. Apa yang lain Pak? Tidak ada manfaat pada diri.
Kita kalau jadi ustaz nantinya ini nasihat ya. Karena tidak ada ulama yang mulia, tidak ada ulama yang berhasil di muka bumi ini yang ilmunya bermanfaat kecuali mereka tenggelam dalam cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Banyak siapa Imam Syafi'i? Ya. Imam Syafi'i mengatakan lau syagabtum ala qalbi la wajadtum fihi syatrain. Kalau kalian membelah dadaku, kalian akan dapatkan di dalamnya dua garis. Garis pertama syariatullah, syariatnya Allah. Garis kedua hubbi li ali Muhammad, kecintaanku kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang Imam Syafi'i ilmunya bermanfaat ya? Ya. Sama Al-Imam Nawawi bagaimana beliau mencintai keluarga Nabi Muhammad. Al-Imam Syekh Ibn Hajar, Al-Imam Rafi, semuanya Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, mereka semua pecinta keluarga Nabi. Jadi jangan kita udah hidupnya di akhir zaman, manusia udah pada bobrok, ilmu kita manfaat satu orang aja udah syukur, pakai sombong sama keluarga Nabi. Ya, hancur lebur, bukan hancur lah. Seenaknya orang sekarang memfitnah Ahlul Bait ya, mengkafirkan Habib fulan, mensyirikkan Habib fulan, menuduhnya Syiah, menuduhnya Wahabi. Ada saudara, hal tersebut jangan dibuat mereka kira bahwa Ahlul Bait menerima fitnah seperti ini gentar. Kita sudah punya pelajaran banyak. Pelajaran terbesar kami adalah yang pertama difitnah dari kami itu terbesar kami Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Difitnah. Ali dibunuh ya, lagi pulang salat subuh dia baca Quran. Sayyidina Al-Hasan mati diracun. Sayyidina Al-Husain mati dipenggal. Sebelum dipenggal ditusuk dengan beri ratusan panah. Karena nggak ada yang berani mendekat kepada Imam Al-Husain karena beliau adalah layaknya singa di hadapan kambing. Jadi mereka menyerang dari jauh, itu pun Sayyidina Husain di luar perang. Nah, begitu maghrib datang, perang selesai. Fokus sholat. Istirahat dalam perang. Imam Husain mengambilkan air buat keluarganya yang berada di dalam gua, dari jauh dipanah. Ya, dipangkat. Dan nasihat guru-guru kami, siapa kita mau mati enak di tempat tidur. Jadi apa? Jangan dikira Habib Ali Al-Kufi difitnah di Facebook, di ini. Kurang ajar, Habib Ali jadi takut enggak? Mereka udah punya contoh yang lebih hebat dari mereka. Kan mereka pun tabah karena kematian bagi orang yang beriman adalah hari raya. Kalau bagi kita kan musibah. Mati gimana? Tapi kalau mereka ada membunuh saya, alhamdulillah. Kematian mereka hari raya karena mereka yakin begitu meninggal ketemu Allah dan Rasul. Kalau kita kan beda ya. Anak masih kecil, Hasil ya. Jadi mencintai keluarga Nabi hukumnya wajib. Membenci mereka, bahkan dalam hadis Nabi mengatakan hubbu ali Muhammadin bughdu ahli baiti kufrun wa bughdul arab nifaq. Yang membenci keluargaku kafir, dan yang membenci orang Arab munafik. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan dalam hadis bughdu Abi Bakr kufur wa bughdu Umar nifaq. Membenci Abu Bakar kafir dan membenci Umar munafik.
Apa? Sadar nggak sadar? Biar dia sholat, biar dia puasa, biar dia berinfak, munafik. Apa? Karena Nabi kita Muhammad orang mana? Arab. Kenapa kita benci Arab? Kalau bukan karena Arab kita nyembah batu. Ya. Karena Nabi Muhammad orang Arab kita kenal Allah. Berarti yang paling berjasa orang apa? Orang Arab. Apapun alasannya, biar dai-nya dibilang wali songo dari India, dari Turki, bla 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 bodo amat, tapi inti agama ini dari Arab. Makanya Makkah, Madinah walaupun dipimpin dengan orang tetangga, tetap menjadi kiblat kita karena itu tempat kelahiran Nabi Muhammad dan tempat bisa didafankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hati-hati berbeda kita ya. Benci orang-orang pada salah Arab. Jangan bawa Arab. Sama. Masa kita kalau bilang dasar Cina dibilang nggak boleh, dasar Arab boleh, kenapa? Arab pun Nabi Muhammad, kalau Cina kan nggak ada tuh, ada cuma Feihong, karena mereka, jadi kalau tidak kita jangan jangan gampang ngatain orang. Ya bahkan kita nggak mau ngatain mau Cina, mau Jawa, mau Betawi, mau Sunda, mau Batak, mau apa? Itu marga mereka. Itu marga mereka. Sanjung mereka dalam marganya, maka mereka akan senang dengan kita. Dan ini sesuai firman Allah. Apalagi mereka muslimin suruh sabar dulu kita semua. Wasabiru. Dan jadilah orang yang sabar. Warabitu. Dan jadilah orang yang menikah. Orang yang menikah dengan mencaci atau merangkul, memuji. Enggak kok. Kita kalau ketemu orang Batak, jangan yang disebutin yang di terminal, Nama sebutin di TV. Batak itu cari keindahan Batak. Orang Batak senang nggak? Kayak gitu orang Betawi, ketemu orang Jawa, dari Jakarta. Saya pernah ke Jakarta. Saya waktu itu kemana itu? Sampai kita pernah ketemu orang Hadramaut, dia pengen nyenengin kita, Dia tanya, itu orang mana? Indonesia. Iya, Indonesia ini di mana? Di Jakarta. Orang belum pernah itu ke Jakarta. Ke daerah namanya Kuala Lumpur. Niatnya baik, gimana Pak? Salah tempat ya. Alhasil apa? Alamiah itu. Tergantung niat dan kita apa? Mewajarkan. Karena kita paham bahwa orang itu ingin menyenangkan kita. Jadi saya tahu Jakarta, saya pernah ke sana. Jadi jangan mencaci maki orang, apalagi Nabi kita Muhammad, bangsa Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang kan Arab teroris Arab udah kapus ganti Islam teroris orang-orang kafir mendoktrin awam masyarakat dengan hal-hal seperti ini. Alhamdulillah kita diberi iman sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang Islam sehingga kita paham mana yang hak, mana yang batil. Mereka orang-orang ahli sunnah wal jamaah mempunyai batasannya. Kalau misalnya terjadi fitnah besar, kemudian kita diserang, ada peperangan misalnya, kita bela yang mana nih? Yang A atau B? Karena dua-duanya orang Islam. Kayak yang terjadi di Arab. Kenapa kok Habib Umar, Habib Abu Bakar Ali, habaib, ulama seperti Syekh Al-Buti, pada ikut campur. Kenapa? Apa mereka pengecut? Bukan. Karena mereka nggak mau, tidak menghalalkan untuk dirinya meneteskan satu darah muslim. Satu tetes darah muslim bagi mereka, saya nggak mau melakukan. Jika kalian ingin membunuh saya,
Dikatakan kita boleh melawan. Saat kita diserang kita boleh melawan. Tapi mereka yang beriman, orang yang punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kalau kalian ingin membunuh saya silahkan, tapi saya tidak pernah ingin membunuh kalian. Bukan melawan. Inilah sifat rahmat yang Allah titipkan kepada diri mereka. Begitu besar jiwa mereka, kasih sayang mereka terhadap kita, semoga kita bisa meniru mereka. Kalau kita kan kayak dilihatin orang aja langsung ya, saya dilihatin orang mungkin dia kabur melihat kita ya, senyum, assalamualaikum, itulah kenapa kita diajarin mengucapkan salam. Baik, kalau ada yang ngeliatin kita senyumin, apa loh? Gitu dia jadi kesel juga ya. Tapi kalau kita begitu, assalamualaikum, ini apa? Karena assalamualaikum terdapat di dalamnya cinta. Ya, orang yang sekeras apapun begitu dikasih salam, kalau dia punya iman, dia bakal salam. Tapi kalau yang belum punya iman langsung kelabakan, bingung. Gue jahat sama dia dibalikin dengan cinta, ya, bingung dia. Mau diapain dia? Bingung. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala adullu bi'amalin law amirtum tahabbtum. Apakah kalian mau aku kasih amalan? Katanya, jika kalian amalkan, kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Sahabat mengatakan, bala ya Rasul. Mereka mengatakan para sahabat, iya ya Rasul. Apa kata Nabi Muhammad? Afsus salam, sebarkan salam sesama kalian. Sekarang orang mengucap salam di jalanan aneh kan? Misi apa misinya? Tujuan kan? Misi. Ini apa? Dihapus salam dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dengan yang tidak kenal, misi. Kalau kepada yang kenal, langsung namanya disebut ya. Dit, kabar dit, lupa dengan salam. Sehingga cinta tidak bermakna. Sekarang lihat masyarakat kita satu sama lain masih kenapa? Karena tidak mengucap. Sekarang kita mulai apa? Jadi kita biasain mengucap salam semua. Yang bakal assalamualaikum. Kalau dia bukan non muslim kita nggak tahu kan. Sekarang kita nggak bisa bedain mana orang Islam mana orang kafir, benar? Di majelis taklim tahu kalau kita pici di luar. Muslim bukan, makanya sebarkan salam. Andai kata jatuhnya ke orang kafir, maka kita nggak berdosa karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu dia kafir, kita salami dosa, ya, haram. Tapi kalau kepada orang muslim, jatuhnya berarti tepat. Dan harapan kita jika jatuh kepada orang kafir, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Karena ketidaktahuan kita bahwa dia kan kafir. Jadi agama ini dibangun dengan cinta. Tidak ada peperangan dalam Islam kecuali hanya untuk membela diri. Dari sejak pertama peperangan hingga akhir peperangan dalam Islam hanya membela diri. Bagaimana kalau kita dulu ya, kita bilang, Islam itu dengan senjata menaklukkan Palestina, menaklukkan itu dengan senjata, Amirul Mukminin Umar ini. Anda bisa lihat dengan mata Anda gimana kurang ajarnya orang kafir terhadap Islam. Dan mereka para sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberi hati pada orang yang kurang ajar kepada Allah dan Rasul. Yang serang.
Sama membela diri, membela agama. Dan bukan mereka yang membela. Karena tidak satupun dari Nabi Muhammad, sahabatnya, tabi'in yang mencaci maki agama selain agama. Ya, ada yang mencaci Nasara, ada yang mencaci Yahudi, ada yang mencaci Hindu, sehingga tidak menjadi perang. Tapi mereka mencaci maki Islam, memfitnah Islam, menantang Islam. Tapi sekarang karena semuanya terbentur dengan peraturan, ya, sehingga orang-orang Islam ini bingung. Makanya Nabi mengatakan rusa kalau saya seperti buih yang ada di banjir ikut arus. Kamu berontak, tapi gimana? Kita punya pemerintah, kita punya kepolisian. Ayo kita adu ke polisi, tangkap orangnya. Habis itu kita nggak tahu kemana lagi itu orang, ya kan? Apa hukum proses hukumnya bagaimana? Oh, makanya kita buta ini udah bukti sabda Nabi, dan ini adalah tanda akhir zaman. Udah akhir zaman kan? Sekarang apalagi dunia habis. Makanya kita belajar yang benar. Jangan kita waktu belajar benar kita meninggal dunia, berarti kita tergolong orang yang mati syahid. Kata Nabi, orang yang belajar dengan benar. Man mata wa huwa yatlubul ilm, ba'athallahu malakani liyu'allimani hatta yub'athu ma'al ulama kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang meninggal dan dia sedang menuntut ilmu, maka Allah kirimkan kepadanya 2 malaikat untuk mengajarkannya sampai yaumil qiyamah. Begitu dibangkitkan, orang tersebut dibangkitkan dengan rombongan ulama. Jadi jangan jangan belajar itu kalau sempat. Ilmu dunia sebatas kebutuhan dunia ini. Ilmu akhirat panjang masa. Ada itu apa? Ta'lim ini sengaja kita bikin absen, kasih pertanyaan, supaya kita betul-betul belajar. Jangan anggap pelajaran malam Kamis, pelajaran agama, aku bisa boleh nggak udah. Tinggalkan pelajaran yang lain, kembali ke jalan agama Allah Subhanahu. Pentingkan seminggu sekali. Ini pelajaran yang lain tiap hari kita belajar. Buka internet, semuanya pakar ya. Tapi pelajaran agama di mana kita dapat? Di internet. Karena sahabat belajar dengan Nabi secara talaqi, secara langsung. Tabi'in belajar dengan sahabat talaqi. Gak ada yang lewat internet, lewat ini kan. Belajarnya langsung. Ikuti jejak itu, maka kita bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita jadi al-nabi yang masih muslim, yang kadang maksiat, naikin derajat kita ya, orang mukmin yang apa? Yang beriman, keluarga Nabi yang beriman. Tapi jangan disamain kan. Gue juga keluarga Nabi bukan ya. Al ini lebih umum. Makanya keluarga namanya keluarga. Tapi kalau ahlul bait orang rumah lebih khusus. Ahlul kisah lebih khusus lagi ya dalam bedongan Nabi Muhammad. Waktu Nabi bedong ini, Siti Aisyah mau masuk. Aku ikut ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, anti fi khair, kau udah baik, udah tempat. Ini cuma orang khusus. Siti Aisyah pun tidak ada hari itu. Riwayat lain bahwa malaikat Jibril masukin kepalanya. Malaikat Jibril ikut dalam kisahnya Nabi Muhammad, kepalanya masuk. Karena keagungan orang-orang tersebut.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ana wa hadain wa ummihima wa dzakan naim fi mahallin wahid yawmal qiyamah." Aku dan dua orang ini, Hasan dan Al-Husain, dan ibu keduanya yaitu Siti Fatimah, naik dari itu yang lagi tidur Sayyidina Ali bin Abi Thalib di satu tempat di yaumil. Nah, makanya apa? Kita ahli sunnah wal jamaah jangan dikira kalau ada pelajaran cinta ahli bait jangan. Ini sudah ke doktrin orang sekarang. Kalau orang ngomongin Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, blosir. Ya. Nama mereka imam kita, bukan imamnya orang Syiah. Kita memuji Ali bin Abi Thalib, kita memuji Fatimah binti Rasulullah, kita memuji Al-Hasan dan Al-Husain. Apa kita membenci mereka? Apa mereka bukan orang terpuji sehingga kita lupakan mereka? Mereka orang yang banyak berjasa untuk Islam. Nabi SAW memuji Ali, para sahabat memuji Ali. Nabi SAW memuji Sayyidatuna Fatimah, Nabi Muhammad memuji Sayyidina Hasan, Nabi Muhammad memuji Sayyidina Husain. Terus kita nggak boleh kalau memuji dibilang Syiah, enak aja Syiah. Syiah lupa. Dan kita memuji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kata orang Syiah, Wahabi enak aja. Emang harus yang memuji Abu Bakar itu Wahabi enggak? Kami mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW karena mereka punya hubungan dengan Nabi. Bagaimana kalian mempunyai hubungan sebagai umat Nabi, maka dicintai. Makanya Wali Songo datang jauh-jauh dari negerinya karena sayang sama kita sebagai umatnya Nabi. Bukan karena benci, mereka datang dengan cinta, makanya diterima dengan masyarakat Indonesia. Ada juga yang kebablasannya, ada juga yang kebablasan dalam mencintai keluarga Nabi sehingga mereka seperti menafikannya. Ini enggak benar. Ya. Kalau akidah kita mencintai Ali, Fatimah, Hasan, Husain radhiyallahu anhum ajma'in, jadi kita tidak pernah melupakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tidak pernah melupakan Umar bin Khattab. Alaihi wasallam sahabat Nabi Muhammad secara keseluruhan, istri-istrinya Nabi Muhammad secara keseluruhan. Cinta yang itu, ya, ada cinta itu ada yang lurus, ada yang buta. Cinta yang lurus yang kayak gimana? Dengan ia mencintai seseorang, dia tidak membenci yang lain. Itu cinta yang lurus. Ya ada orang cinta sama bininya, apa dia benci dengan wanita yang lain? Dia nggak benci. Biasanya mencintai istri saya. Atau cinta buta, cinta dengan seseorang tapi menjelekkan. Ini enggak benar. Ya. Cinta ma'ahlul bait, mencaci maki. Ya betul. Cinta kepada sahabat, mencaci maki ahlul bait. Ini juga benar. Jadi kita jangan demikian, Ini nasihat, cintai keluarga Nabi Muhammad karena hukumnya wajib. Cintai keluarga Nabi Muhammad karena hukumnya wajib sesuai firman Allah, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Dan cinta itu bukan mesti duit. Ya orang anggapan itu harus cinta sama ahlul bait. Kesini. Ahlul bait jangan dimanjain, minta tolongnya jangan dimanjat. Hidup mereka dulu Imam Ahmad dan Muhajir di waktu beliau masih tinggal di Irak, kalau pengen mandi aja budak yang membawakan peralatan mandi beliau 40 orang. Orang kaya luar biasa. Imam Ahmad Muhajir mikirin, kalau cucu gue pada kayak gini gimana? Kalau beliau orang yang masih dekat dengan Nabi, yang masih kuat imannya, akidahnya, gimana anak cucu saya di akhirat? Beliau bawa itu hartanya,
beliau bagi ini perjalanannya mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala sampai tinggal di Husaisah. Di negeri yang paling gersang, negeri yang gak ada tumbuhan. Tinggal di situ. Rombongannya bingung ada apa ya? Masih sisa emas-emasnya sampai berapa? 12 kontak penuh dengan emas. Nama, di situ ada Abadiyah, ya. Aliran Abadiyah. Didakwahin oleh Sayyidina Ahmad Muhajir. Kasih emas, enggak didakwahin dengan Islam, bagian emas. Diajak ke jalan Allah. Satu tujuan dan mereka pun ikut dengan Imam Ahmad. Sehingga anak cucu Sayyidina Ahmad Al-Muhajir tinggal di Hadramaut. Makan roti kering. Ya. Makanya lihat Habib Umar bin Habib kalau datang makan ini. Geraknya doang yang banyak. Perhatian. Geraknya doang. Ambil dagingnya. Taruh kasih orang. Jadi beliau makan ini. Sudah terbiasa dengan hal itu. Jangan dikira orang Hadramaut datang habaib itu semua makanan enak. Ya. Pusing makannya. Kan di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar orang yang makan nasi misalnya, lauknya 2 dihukum sama Sayyidina Umar. Lauknya 2, tempe mah tahu dihukum. Tempe aja tahu aja. Karena ini berlebihan. Muhammad Muhajir mendidik anak cucunya seperti itu. Makanya ada seorang habaib dari kalangan Al-Abbas melihat Imam Ahmad Al-Muhajir mukanya cemberut. Ditanya, ada apa wahai Imam? Kata Imam Ahmad Al-Muhajir, aku sedih karena 3 perkara. Karena dia yang pertama, mereka mengirimkan Al-Fatihah kepada Faqihil Muqaddam tapi melupakan aku. Ya, sekarang banyak karangan Fatih sudah disebutin oleh Imam Al-Muhajir, padahal aslinya ada. Langsung Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad Al-Muhajir. Karena beliau pelopor Imam Ahmad Al-Muhajir. Yang kedua, yang membuat aku sedih, susah-susah aku hijrah dari dunia menuju tempat yang tandus agar anak cucuku tidak mengenal dunia, mereka malah pindah ke Indonesia. Nah, Indonesia jadi kenal duit, keindahan dunia. Indonesia dan Afrika yang disebut dalam mimpi. Yang ketiga, banyak keluargaku yang menikah di luar jenis, ya, bukan sesama ahli bait. Ini yang membuat Sayyidina Muhajir makanya jagalah apa yang ditanamkan oleh kakek moyang kita, khususnya ahli bait, ya. Ini Muhammad mengatakan karena beliau melihat sudah banyaknya beredarnya ahli bait di mana-mana, beliau menetapkan 3 fondasi untuk ahli bait. Ya, untuk ahli bait pegang. Pertama, lanat. Kami enggak minta. Kalau enggak dikasih jangan pernah minta. Yang kedua, la narud. Kami enggak nolak. Kalau dikasih jangan pernah nolak. Yang cukup itu. Put ambil. Karena orang memberikan kepada kita karena kebaikan hati. Senangnya hati. Jangan anjurin perasaan. Kalau kita ngasih misalnya ke Habib Umar bin Habib Rida, gimana perasaan kita? Hancur kan? Setelah kita ambil, yang ketiga la nadahir. Jangan nimbun. Jangan. Ini pesan dari Imam Abdullah Al-Haddad buat keluarga Nabi, juga kecil
Bagir waktu itu pernah di malam Ramadan pengen ke Masjidil Muhammad. Di tengah jalan ketemu Habib Ali itu. Masih belum standar sekarang ya. Nah, berapa mana ya? Oh, di sini kalau dia cuma kenapa itu ketawa orang yang merendah. Semoga Allah menjaga beliau. Amin. Beliau orang pas megang tangan kita kemudian waktu itu musik sedikit. Dingin banget tangannya teh. Nah, apa yang dia lakukan? Beliau buka syalnya, diselimutin gitu. Nah, ini apa? Karena saya nggak dingin, dia dingin. Ya, lah nadanya tapi nggak dingin. Nah, mereka itu seperti itu. Nah, Habib Umar dulu. Kalau kita ngasih sesuatu ke beliau, yang beliau punya dikasih ke dia. Karena saya udah cukup dari kamu ini udah ada, yang lebihnya buat siapa? Nah, kalau kita enggak, buat siapa? Numpuk, dipakai kata apa kan? Nah, hasil 3 perkara ini coba perhati, jalani. Jangan minta, jangan menolak, jangan nyium. Kalau kita dapat sesuatu, melihat orang lebih butuh, kasih. Nah, kalau kita kan sekarang diajarin sama orang Islam, suruh nabung buat apa? Nabung buat apa? Buat kalau sakit itu mau sakit, ngarep. Nah, kalau mati ninggalin anak warisan, yang ada anak gue berantem,